Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Aditirta Batubara. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah kreativitas dan inovasi bisnis yang dibimbing oleh Pak Indrajati Wibowo. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian kreativitas dan inovasi. Yang pertama, kata inovasi sendiri diartikan berbeda-beda oleh beberapa ahli. Dalam arti luas, inovasi tidak hanya menyangkut masalah produk, akan tetapi dapat juga berupa ide, cara-cara maupun objek yang dipersiapkan oleh seseorang untuk menjadikan sesuatu yang baru. Inovasi sering dikaitkan dengan perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Akan tetapi dalam konteks pemasaran, perilaku dan konsumen dapat juga dikaitkan dengan produk maupun jasa yang sifatnya baru. Kata baru merujuk pada produk yang belum pernah ada sebelum di pasar dan baru dalam hal yang berbeda yang merupakan penyempurnaan maupun perbaikan dari produk sebelumnya yang pernah ditemukan konsumen di pasar. Dan inovasi juga dapat diartikan sebagai proses atau hasil pengembangan atau pemanfaatan, atau bisa juga disebut mobilisasi pengetahuan, keterampilan, atau termasuk keterampilan teknologis dan pengalaman guna menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang dapat memperbaiki nilai yang lebih berarti. Selanjutnya beberapa definisi tentang inovasi. Yang pertama, secara teknis inovasi didefinisikan sebatas memperkenalkan sesuatu yang baru. Berarti inovasi itu secara teknis adalah hal yang baru. Dari definisi yang kedua, bahwa inovasi itu adalah suatu ciptaan atau perangkat atau proses yang baru yang dihasilkan dari studi atau pembelajaran dan eksperimen, penciptaan sesuatu dalam pemikiran, tindakan memulai sesuatu untuk pertama kalinya, memperkenalkan sesuatu yang baru. Definisi yang ketiga, bahwa inovasi itu adalah kegiatan imajinatif yang dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil yang asli bernilai komersial. Yang keempat, definisi inovasi adalah sesuatu yang baru atau lebih baik, memiliki potensi yang dapat dipasarkan, termasuk salah satunya yang pertama, pengembangan aplikasi baru untuk teknologi yang ada. Yang kedua, penyempurnaan teknologi yang ada. Yang ketiga, pengembangan aplikasi baru untuk teknologi yang ada. Selanjutnya, definisi inovasi yang kelima, bahwa inovasi adalah kata yang telah diturunkan dari bahasa Latin innovation, yang merupakan kata benda untuk tindak inovasi. Innover berasal dari inovasi, bahasa Latin, yang berarti mengubah atau memperbaharui. Menurut Rosenfeld, inovasi merupakan informasi pengetahuan kepada produk, proses, jasa, tindakan menggunakan sesuatu yang baru. Di sini ada beberapa definisi tentang inovasi menurut para ahli. Menurut Potana tahun 2009, bahwa inovasi diartikan sebagai kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru ataupun kombinasi baru
dari cara-cara lama dalam mentransformasi antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen atau pengguna, atau juga komunitas, sosietas, dan lingkungan. Menurut para ahli yang lain, yaitu Yogi dalam LAN 2007, bahwa inovasi biasanya erat kaitannya dengan lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan berkembang. Adapun menurut para ahli yang lainnya, yaitu Koni Semiawan, bahwa kreativitas suatu kemampuan untuk menciptakan suatu produk baru. Di sini bahwa kreativitas juga diartikan sebagai kemampuan pengembangan ide atau cara dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang. Selanjutnya kita akan membahas yaitu kreativitas. Bahwa kreativitas itu dalam beberapa definisi yang diartikan bahwa kreativitas itu adalah kemampuan untuk melihat kombinasi-kombinasi baru atau melihat hubungan baru antar unsur data dan variabel yang sudah ada sebelumnya. Menurut definisi yang selanjutnya, bahwa kreativitas adalah kemauan seseorang untuk melihat sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang ada. Di sini ada menurut para ahli bahwa para ahli membuat 4 variasi hubungan kreativitas dengan inteligensi. Yang pertama yaitu kreativitas rendah dengan inteligensi yang rendah. Yang kedua ada kreativitas tinggi dan ada juga inteligensi tinggi. Yang ketiga kreativitas rendah dan inteligensi tinggi. Yang keempat ada kreativitas tinggi dan inteligensi rendah. Bahwa di sini dapat kita simpulkan inovasi dan kreativitas ini saling berhubungan. Ketika kita berinovasi, bahwa kita akan menciptakan atau membuat yang baru dengan kemampuan dan kreativitas dalam diri kita. Mungkin presentasi ini cukup di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Indra yang telah membimbing kami dalam pembelajaran kreativitas dan inovasi bisnis ini. Jazakallahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.